Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, kembali lagi di Indonesia Town Hall. Mbak Tika, sebetulnya pertarungan yang kita lihat di sosial media, itu elitnya, netizennya, atau gimana sih? Ya, jadi sebenarnya salah satu hal yang menarik dari polarisasi adalah bahwa fenomena ini lebih banyak berkembang di kalangan di level massa ketimbang di tingkat elit. Sementara itu di tingkat elit itu polarisasi itu bisa terjadi atau diakibatkan karena adanya apa? Framing komunikasi suatu partai gitu loh. Jadi perubahan framing ini biasanya terjadi karena peta politik berubah sehingga diikuti oleh sikap pendukung partai. Dan dalam hal ini ada satu hal yang sangat penting. Jadi polarisasi itu seringkali dilakukan gitu atau terjadi itu karena adanya faktor pendengung alias buzzer gitu ya. Nah, jadi buzzer ini politik yang secara empirik itu seringkali menampilkan bahasa kekerasan gitu kan, menunjukkan premanisme digital. Nah, spiral kekerasan ini kadang bermula dari elit politik sehingga memutuskannya pun sebaiknya juga dari perubahan sikap dari elit politik. Nah, ini menarik soal buzzer ini karena sejumlah lembaga survei, mungkin Mbak Tika juga punya data ya. Banyak responden yang percaya memang karena ulah buzzer itu yang kira-kira 20-30% atau berapa mungkin bisa dikoreksi. Sekali. Ini kan juga punya peran yang cukup besar begitu. Siapa yang mengawetkan mereka lagi-lagi kalau bicara awet atau tidak awet ini? Nah, jadi sebenarnya ini adalah terkait dengan kepentingan gitu ya. Jadi sebenarnya buzzer itu sebenarnya kecil, tetapi mereka tuh sangat militan. Dan kita tahu bahwa sebenarnya di media sosial itu ada beberapa karakter yang berbeda satu dengan yang lain gitu. Jadi buzzer itu memang paling banyak berada di wilayah Twitter. Dan kita tahu karakter Twitter itu seperti apa. Kenapa Twitter itu digemari? Satu, karena Twitter itu memiliki pola hanya dengan kata-kata. Kedua, anonimitas. Kita itu berada dalam sebuah sistem di mana orang itu nggak takut gitu untuk marah-marah di dalam Twitter. Karena nggak perlu eksis secara visual. Terus yang kedua adalah bahwa Twitter itu memberikan kesempatan dengan adanya trending topic. Trending topic itu bisa dilakukan apabila satu cuitan itu harus dilakukan bersama-sama dalam jangka waktu tertentu. Artinya potensi untuk itu ke sana itu cukup ada. Dan celakanya itu juga sudah diatur oleh mesin. Betul. Ketiga adalah bahwa Twitter sendiri itu membolehkan adanya fake account. Dan fake account itu justru memiliki followers jauh lebih banyak dibandingkan sama akun-akun jadi organik dan sering dipercaya gitu. Berbagai cara, berbagai trik dipakai. Cananto, kalau melihat perkembangan situasi saat ini ya, tadi berbagai trik digunakan, padahal aturannya sudah ada untuk bisa menghalau itu. Tapi kenapa sekali lagi itu masih bisa terjadi? Tadi Prof. Kiai Said sempat menyebut, kadang ada kelompok juga yang ikut mendekat ke partai politik. Sebenarnya apa sih? Apakah karena kita juga ingin menunggangi kelompok itu atau kelompok itu yang menunggangi kita, akhirnya muncul subur politik identitas ini? Kalau menurut saya tidak bisa. Perilaku ini, perilaku kebencian itu tidak bisa hanya diterapkan di undang-undang pemilu saja. Karena pasti tidak cukup. Partai politik, peserta pemilu itu akalnya lebih banyak. Jadi konteks proses penyelenggaraan dan sebagainya, misalnya Bawaslu, kumulatif, salah satu identitas satu aja tidak ada, tidak bisa masuk dalam jeratan undang-undang pemilu. Maka sebenarnya ujaran kebencian ini tidak hanya dipasrahi kepada undang-undang pemilu, tapi semua elemen undang-undang harus menjadi bagian. Karena apa? Kalau politik hanya berpikir tentang kekuasaan, maka pasti hanya segala cara. Maka yang paling dibutuhkan adalah politikus negarawan. Konsepnya bagaimana cara dia untuk mendapatkan kekuasaan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik juga. Itu yang harus banyak dimunculkan karena saya melihat bahwa apapun yang sudah diatur sedemikian rupa di undang-undang pemilu itu tidak bisa hanya dipasrahi. Menarik. Mas Wahyu, memunculkan politisi tapi juga sekaligus negarawan. Apakah itu susah, Prof. Renald? Iya, tadi sebetulnya saya terus terang agak khawatir perbincangan antara partai dengan KPU begitu ya. Karena seakan-akan Medan itu hanya berhenti pada tataran pemilu. Padahal ini tadi dampaknya ke bawah itu setelah pemilu. Jadi diatur di pemilunya ya mereka bisa berangkul-rangkulan, bisa cium pipi kiri, pipi kanan, mereka akrab, beres, tidak ada masalah. Tapi di rakyat grassroots ini, tempur ini.
Dan tempurnya itu tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tidak 1 tahun 2 tahun, sampai nanti pada anggaran di pemerintahan, sampai pemerintahan daerah dan lain sebagainya, ormas juga semua kebagian di sana, dan kemudian melahirkanlah bisnis ormas ini yang kemudian menjadi penekan dan akhirnya menjadi kekuatan besar. Dan apakah ini yang mau kita pelihara? Dan nampaknya ya ada yang senang memelihara karena ini ada nilainya, ada harganya. Dan Prof tadi Kiai Said juga mengatakan ini ada peran besar tanggung jawab dari civil society. Benarkah memang bisa kita rely on civil society? Ya saya kira memang tidak bisa dibatasi hanya pada undang-undang pemilu saja. Ini memang saya setuju tadi, saya senang juga itu Cak Narto ngomong seperti itu begitu ya. Karena memang ini tidak bisa diatasi hanya di pemilunya saja. Jadi kita harus perluas ini, apalagi yang tadi berbasiskan SARA itu. Ini merembesnya ke bawah ini. Dampaknya sampai kemana-mana bertahan lama. Dan ini dampaknya pada trust. Trust itu adalah persatuan maksudnya. Oke. Bang Joni. Bang Joni. Ini undang-undang legislasi primer kita bagus. Ya. Aturan turunannya bagus. Para pejabat-pejabat officers yang terlibat dalamnya bagus. Yang jadi masalah kan di implementasi, di pelaksanaannya. Nah disinilah penting pada saat pelaksanaan itu guidance dan leadership, direktif pemimpin itu penting. Nah, untuk meningkatkan kualitas demokrasi, faktor penting dan utama adalah para pemimpin. Visi kebangsaan ya, dan negarawannya pemimpin itu yang akan menentukan, yang akan menggait keseluruhan gerbong politik itu. Pada saat dimana pemimpinnya mempunyai visi pragmatis hanya untuk memenangkan dan merebut kekuasaan semata, ya, maka negara dan demokrasi mengalami tantangan. Disinilah yang harus kita cari, pemimpin yang punya visi kebangsaan dan kenegarawannya yang tinggi. Apabila itu betul ada, ya, diterjemahkan ke dalam politik yang sikap religiositas dan kebangsaannya bisa wujud ke bawah. Nah, rembesannya bisa jalan. Kalau tidak, dari pemimpinnya sudah menebarkan satu gagasan memenangkannya dengan politik pembelahan berbasis tantangan, SARA, bangsa yang terpecah. Ini yang harus dihindari. Bang Joni, saya ingin lempar ini ke Samara sebagai pemilik suara generasi Z millennials ini kan yang paling gemuk suaranya. Masih percayakah, yakinkah memang ada sosok elit tokoh calon pemimpin yang seperti tadi disampaikan oleh Bang Joni? Saya kira pasti akan selalu ada, dan sebenarnya kita di sini, saya di sini posisinya juga tidak ingin meremehkan peran partai politik. Menurut saya justru peran partai dan peran para pemimpin itu sangat kuat. Dan saya percaya kalau saja banyak pemimpin partai kita dan para kandidat-kandidat yang nanti maju sebagai calon presiden bisa menunjukkan bahwa politik itu adalah arena yang menyenangkan, maka itu sebenarnya kita membutuhkan kandidat-kandidat yang punya track record yang jelas, yang bisa berpikir out of the box, membuat politik kita itu nggak hanya terkait hanya SARA, nggak hanya terkait masalah politik identitas, tapi terkait masalah-masalah yang menyentuh misalnya masalah-masalah anak muda, masalah pengangguran misalnya, masalah misalnya gaji yang belum layak, masalah misalnya ketidakjelasan atau mismatch antara dunia industri dan dunia kerja. Ini kan masalah-masalah yang real di antara anak-anak muda. Kenapa pendekatan kita tidak fokus ke persoalan-persoalan itu gitu. Maka itu kita fokus nih, kita harus mencari pemimpin-pemimpin baik di partai maupun luar partai politik yang bisa berpikir out of the box, yang bisa membuktikan bahwa mereka berani karena mungkin bagi partai politik kurang lakukah isu-isu yang tadi itu? Saya kira justru sebaliknya saya merasa politik kita ini mengalami kekeringan. Sehingga ketika kekeringan itu terjadi, kita menganggap bahwa pendekatan-pendekatan emosional adalah pendekatan-pendekatan lebih baik. Padahal pendekatan-pendekatan emosional ini hanyalah sebuah permukaan. Di bawahnya ada persoalan-persoalan yang lebih dekat. Makanya itu kita butuh pemimpin yang berani, out of the box, yang bisa kerja keras dan punya hasil nyata untuk bisa menawarkan ini semua kepada kandidat, kepada masyarakat kita yang membutuhkan hasil kerja nyata dan bukan hanya politik-politik jargon atau politik yang kering yang tidak bermanfaat langsung kepada mereka. Bagaimana PKS menjawab soal itu? Kalau saya melihat ya, yang pertama sokok guru pemilu damai dan bermartabat ini adalah penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu ini harus independen, harus profesional. Karena itu situasi-situasi yang sudah berlaku tadi di Komisi 2 tadi yang diupdate, antara waktu 120 hari dari pemerintah, terus 120 dari KPU, 90 hari terus dari pemerintah, terus 60 hari dari DPR, titik temu di 75 hari itu udah bagus menurut saya. Jadi pendek dan panjang-panjang lah pemilu. Bikin lelah nih. Kampanye maksud saya. Oke, dari segi sistem kampanyenya. 75 hari. Nah, oleh karena itu pentingnya KPU yang independen, yang sesuai dengan sumpahnya. Dia harus tegak lurus gitu.
Nah, dengan ini baru akan muncul suasana pemilu yang terbaik. Oke, Tapi itu proses soal pemilihannya juga penyelenggaranya. sudah bukan independen di DPR juga semua. Ya sudah kita lakukan. Belum cukup. Kan jadi bagian Kenapa? dari itu. Kan sudah cukup harusnya, Iya. tidak perlu diperdebatkan lagi Oh, artinya. perlu tetap diingat. Oh, tetap Siapa perlu. bilang Oke. nggak perlu diingat? Penyelenggaraan adalah salah satu soal, tapi yang tadi disinggung dari tadi adalah soal politik yang kering, soal komitmen dari pemimpin partai melahirkan elit-elit yang adu gagasan, bukan hanya sekedar menjual politik identitas. PKS sepakat dengan itu? Oh, sepakat. Kalau soal program, soal identitas PKS itu hal biasa. Jangan Sepakat khawatir, sih identitas. sepakat. Komitmennya, Tunggu dulu. jangan strateginya bicara. untuk Sudah kita melahirkan? sudah kerja. Anda lihat milad kami kemarin begitu indahnya mengatakan kolaborasi melayani Indonesia. Kita panggil, kita undang kawan-kawan kita semua. Pak Surya bicara, Caimin bicara, ya semua bicara, semua pimpinan-pimpinan bangsa. Golkar diundang nggak? Golkar datang, Erlangga bicara dari Davos langsung, ya. Nah, artinya kita sudah mengajak mereka untuk mencari jodoh, cari pimpinan yang terbaik. PKS membukakan pintu perjodohan ini. Ayo kita ketemu. Nah, sayang Pak Hasim datang ajudannya nggak sampai abangnya katanya ya. Oke. Nah, jadi saya melihat bahwa jangan terlalu tekankan identitas polarisasi melulu itu terus. Jangan. Program juga penting. Betul. Dan tidak ada kekeringan dalam pemilu. Nggak ada istilah bohong itu kekeringan. Buktinya semangat bangsa Indonesia menghadap pemilu itu sangat indah dan bergairah. Dan catat omongan saya, 2024 ini hangat dan menentukan pemimpin yang terbaru. Karena udah nggak ada 2 periode lagi. Samara mau menanggapi? Udah selesai. Samara mau menanggapi? Saya kira yang saya sebut kering itu adalah dari segi diskusi. Kalau gairah dan semangat saya kira pastilah. Masyarakat Indonesia ini luar biasa loh. Kita lihat beberapa... Yang dimaksud Tamarik kekeringan gagasan ya? Betul, betul Pak Nurdin. Jadi saya merasa ada kekeringan gagasan sehingga akhirnya jalan yang dipilih Yang adalah mana yang persoalan kering sara. gagasannya, Tamar? Saya soal aja saya sekalian. nggak melihat kering, basah banget ini. Aneh ini. Saya kira Jadi gini, inilah Nurdin. yang kita perbincangkan ini, itulah kemudian Golkar, P3, PAN melahirkan KIB. Ya. Ini bagian daripada upaya untuk meminimalkan daripada politik identitas dan polarisasi. Sehingga dalam koalisi ini, sekarang ini sedang membahas, memperbincangkan tentang gagasan dan ide. Bagaimana meminimalkan. Karena menghilangkan saya kira susah. Bagaimana meminimalkan politik identitas. Oleh Anda karena itu, kalau saya meyakinkan- sebentar. Apa yang disampaikan Bung Jody tadi, mengenai perlunya elit politik, ya, para tokoh bangsa untuk menenteramkan rakyat dengan gagasan, itu setuju. Tapi sistem Pak John, sistem kita harus rubah. So dengan sistem pileg sekarang, ya, di mana persaingan antar orang dalam satu dapil dalam satu partai itu tidak sehat. Di situ cenderung dan Bung John Yang mengalami paling itu. tidak sehat yang mana, Itu Bang menghalalkan segala cara. Dalam satu dapil, satu partai, mereka bersaing tidak sehat. Jadi bagaimana mungkin mau bertaruh gagasan kepada rakyat? Bagaimana melakukan program? Jadi ada benarnya sedikit itu yang dimaksud oleh Tamara. Bagaimana partai bisa menawarkan program sesuai dengan visi misinya partai untuk membangun bangsa kalau seseorang itu menghalalkan cara untuk memenangkan dapil itu karena mereka bersaing di dalam antar. satu partai politik sendiri ini larinya soal opsi Nah, pemilu. oleh karena itu sistem proporsional terbuka itu harus dirubah. Nah, itu dia. Kita akan bahas lagi, kita tahan sebentar. Kiai, kita tahan sebentar. Bang Jadi kita tahan sebentar, baru singkat kita tentang sebentar. sistem pemilihan. Kita jeda dulu setelah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami Kita akan lanjut kembali lagi. lagi.